نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا واغفر لي عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا واغفر لي عملا مقبولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para rekan wabil khusus sahibul hajat akhir karim Muhammad Muslim keluarga siapa dan kau hormati. Alhamdulillah dan kula sahabat dengan sedaya maklumat yang bisa hadir alaihi abaki hadapan hadirin dalam rangka ijtima' kompas yang kita laksanakan setiap 2 minggu sekali. Semoga acara pada malam hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kebanggaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang kami muliakan, sebagaimana dalam ijtima' yang lalu kita sedang membicarakan akibat negatif atau bahaya di saat kita melakukan pelanggaran menjalani kehidupan dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menjalani hidup ini tidak menghamba kepada Allah. Pada saat itu kita akan menerima akibat negatif atau akibat buruk daripada apa yang kita lakukan. Apa yang dimaksud dengan akibat negatif itu? Yang kedua, sebagaimana kita akibat negatif yang pertama sudah kita jelaskan dalam ijtima' yang lalu, maka sekarang kita bicarakan akibat negatif atau akibat buruk yang kedua yang akan timbul di saat kita menjalani hidup ini tanpa
tanpa mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat apa yang akan timbul? Akibat yang kedua adalah kesulitan, bahkan penderitaan di saat kita ini akan dicabut nyawa atau menjalani sakaratul maut. Kita semua menyadari bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan selamanya. Kita semua sudah ditentukan oleh Allah ajalnya. Tidak ada tua, tidak ada muda, tidak ada sakit, tidak berpenyakit. Semua kalau sudah sampai ajalnya pasti akan dijemput oleh malaikat maut. Pada saat itu kita akan menjalani sakratul maut. Kalau kita menjalani hidup ini tidak mengikuti aturan Allah, tidak menghamba kepada Allah, maka di saat menjalani sakratul maut ini kita akan mengalami kesulitan, bahkan penderitaan yang nanti tidak ada bandingnya dari segala macam kesulitan, dari segala macam penderitaan yang kita alami selama hidup kita. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menjelaskan bahwa kesulitan dan penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang yang menjalani hidupnya tidak mengikuti aturan Allah pada saat sakratul maut, ada 3 kesulitan atau ada 3 penderitaan yang akan dirasakan. Apa yang ketiga-tiganya? Pertama, kita akan merasakan sakit yang sangat luar biasa di saat dicabut nyawa. Itu yang disebut dengan syiddatun naz'i, rasa sakit yang luar biasa di saat nyawa kita dicabut oleh malaikat. Bisa terjadi seseorang di saat dicabut nyawanya melotot matanya. Mungkin pada saat hidupnya matanya sering melototi orang, menyakiti orang dengan matanya, atau matanya banyak melakukan maksiat, sehingga pada saat sakratul maut yang paling merasakan kesulitan dan penderitaan matanya, sehingga pada saat dicabut nyawanya melotot matanya. Ini akibat yang pertama. Begitu juga ada di saat dicabut nyawanya ini malah lidahnya menjulur keluar. Mungkin pada masa hidupnya sering lidahnya digunakan untuk membicarakan maksiat. Bahkan mungkin pada saat hidupnya lidahnya digunakan untuk menganiaya orang lain, berbohong kepada orang lain, membuat fitnah dan sebagainya. Sehingga pada saat dicabut nyawanya, kesulitan dan penderitaan itu ditunjukkan, dirasakan oleh lidahnya, menjulur lidahnya. Saya pernah dulu suatu waktu di suatu daerah melihat orang berbondong-bondong, melihat orang yang sedang menjalani sakratul maut. Orang itu mau meninggal sampai 3 hari 3 malam, pencabutan nyawanya tidak selesai. Matanya melotot, lidahnya menjulur keluar. Itu di antara gambaran kesulitan yang dialami pada saat dicabut nyawa pada saat sakratul maut akibat dosa-dosa yang dilakukan di masa hidupnya. Para tretan yang kami hormati, untuk itu kalau kita memang ingin selamat, jagalah diri kita ini. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran-pelanggaran daripada apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seandainya sudah terlanjur melakukan, cepat-cepatlah kita ini memohon ampun, bertaubat kepada Allah, supaya penderitaan itu tidak muncul
di saat kita dicabut nyawa nanti, di saat kita menjalani sakratul maut. Karena itu ada seorang ulama berkata bahwasannya sakitnya sakratul maut melebihi sakitnya dibacok dengan pedang. Para trainer yang kami hormati. Kemudian yang kedua, syiddatur raw'i li musyahadati malakil maut. Kalau kita di saat dicabut nyawa ini banyak dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Pada saat dicabut nyawa, malaikat maut akan menampakkan rupanya dengan rupa yang sangat menakutkan. Kalau kita melihat macan merasa takut, kalau kita melihat hantu merasa takut, maka akan lebih takut melihat rupa malaikat maut yang ditampakkan kepada seseorang yang sedang menjalani sakratul maut dengan membawa banyak dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam pernah meminta kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, cobalah tampakkan kepada saya rupa yang sangat menakutkan yang ditampakkan kepada orang-orang yang banyak melakukan dosa di saat menjalani sakratul maut. Malaikat maut berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, janganlah malaikat berkata, janganlah Nabi Ibrahim jenengan minta saya menampakkan rupa saya yang menakutkan karena jenengan tidak akan kuat. Tapi Nabi Ibrahim tetap memaksa. Tidak apa, saya akan lihat seperti apa. Apa yang terjadi setelah malaikat maut merubah rupanya dengan rupa yang menakutkan? Nabi Ibrahim pingsan di hadapan malaikat maut. Ini Nabi Ibrahim, apalagi kita sendiri. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang kekuatan batiniahnya tentunya sudah di atas rata-rata manusia. Di saat melihat rupa malaikat maut yang menakutkan, malah beliau pingsan. Ini sakratul maut. Kita pasti akan menjalani ini semua karena kita semua pasti mati. Tidak ada yang tidak mati. Ini rasa sakit, kesulitan dan penderitaan. Yang kedua yang akan kita rasakan di saat sakratul maut, kalau kita membawa banyak dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kesulitan dan penderitaan yang kita rasakan pada saat sakratul maut itu adalah rasa takut karena di saat nyawa kita sampai di kerongkongan, kita akan melihat neraka. Orang itu kalau seumpamanya mau meninggal, kalau dia memang nanti akan masuk neraka, di saat nyawanya sampai di kerongkongannya, dia melihat kobaran api neraka. Ya sebaliknya, kalau orang itu nanti setelah meninggal dia mendapat bagian sorga, maka dia akan melihat surga di saat nyawanya sampai di kerongkongannya. Ini yang oleh Allah difirmankan dalam Al-Quran, wa antum hina idzin tanzurun. Kalian di saat nyawanya sampai di kerongkongan, kalian akan melihat kemana kalian akan kembali. Kalau kalian ke surga, kalian akan melihat surga. Tapi kalau kalian kembalinya ke neraka, kalian akan melihat neraka. Kenapa bisa terjadi begitu? Malaikat maut ini, sayapnya yang kanan, di dalamnya ada gambar surga. Kemudian sayapnya yang kiri ada gambar neraka. Di saat malaikat maut ini mencabut seseorang yang banyak membawa dosa,
dalam hidupnya selalu banyak melakukan pelanggaran dari aturan Allah, maka sayapnya yang kiri yang dibuka. Nampaklah di situ api yang bagaikan lautan bergejolak menyala, yaitu gambar api neraka. Sehingga orang sudah nyawanya sudah sampai di kerongkongannya, malah dia ada rasa takut yang luar biasa karena melihat neraka, dan dia merasa bahwa nanti kita akan masuk ke neraka ini. Inilah akibat-akibat pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita rasakan pada saat sakratul maut. Semoga saja kita yang banyak dosa ini, yang sering melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah ini, cepat-cepat tumbuh kesadaran untuk kembali bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak, betapa penderitaan dan kesulitan itu akan kita rasakan. Sakit di saat dicabut ruhnya, sakit di saat melihat rupa malaikat maut yang sangat menakutkan, sakit di saat nyawa kita sampai di kerongkongan, takut karena kita melihat neraka yang berkobar, yang nanti kita akan kembali dan masuk ke dalam neraka itu. Nauzubillah. Bahkan ini ada yang paling menakutkan. Orang kalau di masa hidupnya banyak melakukan maksiat, kalau di masa hidupnya sering menyimpang dari apa yang diatur oleh Allah, pada saat dicabut nyawanya, bukan hanya nyawanya yang dicabut, tapi imannya juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling kita takutkan. Ini yang disebut mati su'ul khatimah, mati dengan tidak membawa iman. Kapan kita akan naik ke surga? Tidak akan pernah naik ke surga. Kita akan selamanya di neraka bersama setan, bersama orang-orang kafir, karena kita menghadap Allah tanpa membawa iman. Karena itu kalau kita menyadari kita ini banyak dosa, banyak melakukan maksiat, jangan beratlah mulut kita untuk beristighfar kepada Allah. Ya Allah, ampuni hamba-Mu ini, sungguh dosanya banyak sekali. Kami menjalani hidup ini selalu menyimpang dari apa yang menjadi aturan-Mu ya Allah. Kalau kami tidak diampuni, bagaimana kalau kami nanti di saat dicabut nyawa, bukan hanya nyawanya yang dicabut, malah imannya yang dicabut. Nauzubillah kita. Apalagi kita dulu pernah ada seorang sahabat namanya Alqamah. Alqamah ini hidup di masa Rasulullah. Alqamah ini pada masa sebelum kawin sangat perhatian terhadap orang tuanya, sangat perhatian terhadap ibunya. Tapi rupanya setelah dia kawin, punya istri, malah dia mungkin sering mau diatur oleh istrinya, malah takut kepada istrinya, sehingga dia sudah mulai kurang perhatian terhadap ibunya, sehingga ibunya merasa sakit hati. Alqamah dulu sebelum kawin sangat perhatian dengan saya, tapi setelah kawin malah Alqamah ini seakan-akan sudah melupakan saya. Sampai suatu saat Alqamah ini beli 2 helai kain, yang satu kain yang agak mahal, yang satu kain yang agak murah. Niatnya Alqamah yang agak mahal mau dihadiahkan kepada ibunya, yang agak murah mau diberikan kepada istrinya. Tapi setelah dia sampai di rumah oleh istrinya, malah dia itu diminta dan dipaksa untuk memberikan helai kain yang lebih murah itu kepada ibunya. Kata istrinya, ibu kamu sudah tua, mau pakai
yang murah juga tidak apa-apa. Kalau saya kan masih muda, harusnya saya yang memakai pakaian yang lebih mahal. Pada saat itu Alqamah kalah sama istrinya, dan percakapan itu didengar oleh ibunya. Akhirnya apa yang terjadi? Oleh Alqamah, kain yang lebih murah itu yang diberikan kepada ibunya, sehingga ibunya tambah sakit hati lagi. Waduh, ternyata anak saya sudah lebih perhatian kepada istrinya, sampai-sampai dia membelikan kain untuk saya, malah diberikan sama istrinya, dan saya diberikan pakaian kain yang lebih murah harganya. Sehingga ibunya pergi dari rumah. Dia hidup menggelandang. Dia tidak berkumpul dengan Alqamah, dan Alqamah tidak berusaha mencari ibunya. Alqamah membiarkan ibunya pergi entah kemana, dengan perasaan yang merasa sakit karena perilaku Alqamah. Apa yang terjadi? Ini yang kita jadikan itibar. Apa yang terjadi? Di saat Alqamah ini mau meninggal, Alqamah di saat ditalkin dengan kalimat Allah, Allah, Alqamah merasa berat mulutnya untuk membaca Allah, Allah. Sahabat sudah berusaha untuk mentalkin Alqamah mengucapkan Allah, tapi Alqamah tidak bisa mengucapkannya. Seakan-akan mulutnya terkunci pada saat itu. Sahabat kebingungan, sehingga di antara sahabat ada yang suat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, Alqamah sekarang sedang menjalani sakratul maut, tapi Alqamah di saat ditalkin dengan lafaz Allah, dengan kalimat Allah, malah Alqamah tidak bisa mengucapkan lafaz Allah, kalimat Allah. Seakan-akan mulutnya terkunci. Ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, apakah Alqamah masih punya orang tua? Maka sahabat ini menjawab, iya ya Rasul. Coba cari orang tuanya. Dicari orang tuanya, ketemu, tapi orang tuanya ini diminta datang ke samping Alqamah, dia tidak mau. Saking daripada marahnya dia kepada Alqamah. Sahabat ini matur kepada Rasulullah, ibu Alqamah sudah ditemukan ya Rasul, tapi diminta untuk datang ke sisi Alqamah yang sedang menjalani sakratul maut. Beliau tidak mau ya Rasul. Sampaikan salam saya kepada orang tua Alqamah. Katakan bahwa saya yang minta dia datang ke sisi Alqamah yang sedang menjalani sakratul maut, karena dia sudah diperintah oleh Rasulullah, maka dia datang ke sisi Alqamah. Dan Rasulullah juga datang ke sisi Alqamah pada saat itu. Rasulullah berkata kepada ibu Alqamah, wahai ibu Alqamah, ampunilah, maafkanlah dosa anakmu ini. Ini Alqamah sedang mengalami kesulitan dalam sakratul maut karena dosanya Alqamah terhadap ibunya. Untuk itu maafkanlah anakmu Alqamah. Apa yang dikatakan oleh ibunya? Saya tidak memaafkan ya Rasul. Saya terlalu sakit hati terhadap Alqamah. Dulu Alqamah perhatian dengan saya, tapi setelah dia kawin malah dia lebih perhatian kepada istrinya. Dia mengesampingkan saya, bahkan mengabaikan saya. Saya tidak mengampuni Alqamah. Pada saat itu Rasulullah ambil tindakan supaya hati ibu ini terketuk memaafkan Alqamah. Sehingga Rasulullah memerintah para sahabat, ayo kalau begitu kumpulkan kayu bakar. Lalu kita letakkan Alqamah ini di atas kayu bakar, kita bakar saja Alqamah biar cepat meninggal dia. Si ibu ini tak juga dia. Setelah terkumpul kayu bakar, diletakkanlah Alqamah di atas kayu bakar ini. Sudah disiapkan minyak dan api untuk membakar. Lalu Rasulullah berkata satu kali lagi, bagaimana ibu Alqamah? Adakah engkau telah memaafkan Alqamah?
memaafkan ya Rasul. Wahai para sahabat, kata Rasul, karena ini sampai detik ini ibunya Alqamah belum juga mengampuni dosanya Alqamah. Kasihan Alqamah ini, dia sangat menderita, sangat sulit menjalani sakratul maut. Ayo kita bakar bersama. Ambil itu api, tuangkan itu minyak. Di saat sahabat mengambil minyak mau dituangkan dan api diambil untuk membakar, menjeritlah ibu Alqamah, ya Rasulullah, kalau begini caranya, daripada anak saya dibakar, daripada anak saya sudah menderita tambah lagi menderita dalam menjalani sakratul maut, lebih baik saya ampuni dosanya Alqamah, saya maafkan dosanya Alqamah, kata ibunya. Sehingga dengan perkataan itu Alqamah mampu mengucapkan Allah, la ilaha illallah, dan alhamdulillah Alqamah masih tertolong meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Ini yang paling kita takutkan. Ini yang paling kita khawatirkan. Sepanjang hidup kita berapa banyak dosa yang kita lakukan, dan kita terkadang mengabaikan dosa-dosa itu. Seakan-akan tidak akan ada bahaya yang akan timbul, sedangkan bahaya itu pasti akan timbul kalau kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di saat orang ini menjalani sakratul maut, iblis ini paling jahat. Sesibuk-sibuknya iblis menggoda seseorang adalah di saat menjalani sakratul maut. Di saat seorang merasakan sakit di kerongkongannya, merasa haus, datanglah iblis membawa air. Inilah, minum air supaya kamu tidak haus, supaya kamu kerongkongannya tidak sakit. Tapi kamu ucapkan bahwa Tuhan kamu bukan Allah. Kalau kita tidak mampu, kita tidak kuat, apalagi hidayah dikunci oleh Allah dari hati kita, maka kita akan mati mengikuti iblis dan mati dengan tidak membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Ini akibat yang kedua. Di saat kita menjalani hidup ini tidak mengikuti aturan Allah, tidak menghamba kepada Allah. Cuma kita ini semua menyadari bahwa kita memang sudah tidak luput dari dosa itu. Ada yang kita berdosa kepada keluarga kita, anak istri kita. Ada yang kita berdosa terhadap tetangga-tetangga kita. Ada yang kita berdosa kepada Allah karena kita tidak melaksanakan perintahnya. Kita semua menyadari, dan itu diakui oleh Rasulullah SAW. Cuma dosa itu tidak harus menjadikan kita ini putus asa. Wah, kalau begitu sudah tidak ada kemungkinan lagi saya selamat di saat menjalani sakratul maut, karena dosa saya banyak sekali. Sholat, puasa, bahkan dosa saya terhadap sesama manusia begitu banyaknya. Mungkin saya tidak akan diampuni lagi oleh Allah. Janganlah kita berputus asa, karena Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu memang banyak melakukan salah. Cuman kata Rasul, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah yang cepat-cepat mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah berat kisah kita mengatakan astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, untukku, wali-walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mukminin, dan bagi
bagi semua orang-orang yang beriman dan sebagainya dan sebagainya. Para trader yang kami hormati, semoga saja kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dijemput malaikat maut dibuka hati kita ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita tidak berhak untuk mohon ampun kepada Allah, dan kita selangkah demi selangkah akan mampu memperbaiki langkah kita yang menyimpang dari aturan Allah untuk kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berseru di dalam Al-Qur'an, "Fafirru ilallah." Maka kembalilah kalian ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Para pendeta